Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menunggu di acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kembali bersama kami, Prakasita Sekar Mataram. Saya bersama teman saya nanti akan memberikan paparan mengenai NBP. Tapi terlebih dahulu mungkin kita akan kembali sedikit ke Enklo karena ada pertanyaan yang mungkin harus kami jawab. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab dengan puas. Oke, kita kembali ke Enklo 2 minggu yang lalu. Mudah-mudahan tidak jenuh ya, tidak tidak capek mendengarkan. Baik, kita kembali ke Enklo. Mudah-mudahan teman-teman semuanya ingat bahwa Enklo yaitu isinya apa aja sih? Yaitu kemarin sudah disampaikan, saya hanya mau mengingatkan aja, yaitu ada daun jati, daun umbi, kemudian ada daun katuk. Oke, di dalam daun-daun itu banyak kandungannya, dan ini yang akan saya sampaikan yaitu diantaranya aja, yaitu ada antioksidan, antiinflamasi, dan kebetulan di daun-daun itu juga ada sumber energinya, yaitu karena ada kandungan karbohidratnya. Kemudian juga banyak proteinnya sehingga bisa untuk pembentukan sel-sel jaringan tubuh, dan kandungan yang lainnya tentu saja. Oke, saya hanya ingin berbagi apa yang pernah kami alami dengan teman-teman yang ada di sini semuanya. Oke, untuk antioksidan. Kalau kita bicara antioksidan, berarti kita akan bicara dengan adanya radikal bebas. Kemudian antioksidan sendiri itu apa toh? Yaitu zat yang dapat mencegah atau memperlambat kerusakan sel akibat radikal bebas. Nah, sebenarnya tubuh sendiri itu sudah memiliki zat pelindung antioksidan untuk menjaga radikal bebas itu tetap terkontrol. Ini kan dengan orang yang sehat ya, tentunya ya. Orang sehat pasti kita memiliki antioksidan yang bisa diproduksi oleh tubuh sendiri. Kemudian radikal bebas itu kalau tidak terkendali, maka dia akan bisa menyebabkan kerusakan jaringan tubuh. Yang memperparah biasanya adalah yang bisa merusak sel dan menjadikan biang penyakit kronis ya, seperti bisa ke jantung, kemudian kanker. Yang biasanya yang banyak terjadi larinya adalah ke kanker. Itu adalah radikal bebas, sehingga memang kita membutuhkan antioksidan. Kalau mungkin sekian puluh atau sekian ratus tahun yang lalu, tubuh mungkin mampu untuk mengatasi atau membuat antioksidan yang dikatakan orang sehat. Kalau saya sekarang mengatakan orang sehat sekarang dengan generasi sekarang dengan 50-100 tahun yang lalu berbeda. Itu kenapa? Karena generasi 50 ke depan ini banyak sekali ya polusi ya, rokok lah, kendaraan semakin banyak. Kalau 50-100 tahun yang lalu jelas itu kita di Jogja misalnya, itu banyak orang sepeda, naik andong atau naik becak ya. Sekarang nggak ada rumah itu yang tidak ada kendaraan yang bermotor. Menurut penelitian yang kemudian saya lupa namanya, itu di Jawa itu anak laki-laki dari usia 12 tahun sampai usia senja mungkin ya, malahan ya,
itu rata 90% itu merokok. Nah, itu jelas radikal bebasnya kalau masuk ke dalam tubuh itu yang pasti menjadi kurang bagus. Nah, itulah makanya kalau kita orang sehat sekarang di generasi sekarang memang itu membutuhkan tambahan, sehingga enklo sangat bagus untuk orang sehat di generasi sekarang. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau yang kita sudah dikatakanlah kita sudah divonis dokter kita kena kanker, apakah dengan enklo bisa? Saya jawab bisa. Bisanya itu bagaimana? Ya, yang jelas itu membantu untuk kita bisa, karena itu memang ada antioksidannya. Tapi apakah kecepatan sekarang dengan penyakitnya, pertumbuhan kankernya itu bisa seimbang? Nah, itulah yang pertanyaan besar ya. Sehingga saya mau menyampaikan bahwa kalau hanya enklo dipakai untuk orang yang kena sakit kanker itu kurang. Tetapi ini kembali lagi ya, karena kemarin saya sudah menyampaikan kalau kita mengikuti aturan kita tidak akan pernah boleh menyebut sebuah penyakit. Tapi ini yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua di NASA, mitra-mitra NASA. Ini sudah pengalaman kami menggunakan mereka-mereka yang terkena kanker itu kita menggunakan enklo, tapi tentu ada tambahannya. Untuk memerangi kanker itu kita membutuhkan enklo, yaitu dengan tambahan freshnya. Sejak kemarin saya sampaikan tetap harus ada fresh. Itu adalah yang kita gunakan untuk bisa dikatakan untuk menghantam kankernya. Oke, untuk enklo monggo silahkan kalau mau dicatat. Kalau untuk orang yang kena kanker udah divonis kanker, itu saya menyarankan menggunakan daun jeruk. Caranya bagaimana? Rebus daun jeruk. Daun jeruk kita rebus, jumlahnya bagaimana? 11 daun jeruk kita masukkan di dalam air yang kita rebus. Air yang kita rebus, tapi jangan biarkan air itu mendidih dulu. Jadi kalau orang Jawa kemerengseng ya, kemerengseng itu baru mau muncul buih-buihnya itu kemudian kita masukkan 11 daun jeruk purut. Kita masukkan ke situ 11. Kemudian sebelum berubah warna kita angkat daun jeruk itu. Kemudian kita masukkan lagi 9 daun jeruk. Kita biarkan kembali, jangan sampai berubah warna. Kemudian kita angkat lagi. Kemudian yang terakhir adalah 7 daun jeruk. Kemudian setelah itu kita biarkan sebentar, baru kita angkat, kita dinginkan air itu tadi. Setelah air itu dingin, kita masukkan enklo sebanyak 7 sendok makan. Maaf tadi saya lupa, airnya 1 liter. 1 liter air ya. Kemudian kita masukkan 7 sendok makan enklo. Kemudian itu kita minumkan dalam waktu 1 hari. Silahkan pagi, siang, sore, malam itu sebagai minuman harian. Kita masukkan dalam almari es, tidak apa-apa dalam kondisi dingin. Itu nanti pada saat kita mau minum, kita keluarkan, kita minum. Itu digunakan dalam waktu 1 hari. Kemudian kita melihat dulu kita kena kanker apa. Kalau kena kanker tulang atau kanker payudara, itu kita akan berbeda. Berbedanya apa?
Kemarin saya sudah sampaikan bahwa setiap kita minum sesuatu, kita harus menamengi yang lain. Ibaratnya kita analogikan bahwa kita tuh baru perang dengan kankernya. Kita hajar kankernya, pasti yang lainnya akan terefek. Jadi mungkin ada saraf yang kita terefek, kondisi tubuh kita ya mau tidak mau tenaga kita itu dipakai untuk itu pasti akan turun. Sehingga yang sudah kita lakukan pada teman-teman yang kena kanker tulang, saya selalu menyarankan dengan enklo plus daun jeruk itu tadi, yaitu kemudian amne, NBP, kemudian lecitin. Cuman karena ini lecit kita belum bisa keluar, kita ganti dengan NLCT. Jadi itu bisa kita gunakan untuk yang terkena kanker tulang. Jadi ini tadi untuk kanker tulang ditambah dengan kalsi. Jadi enklo, kemudian enklo yang kita olah dengan daun jeruk ya tentunya. Kemudian amne, NBP, NLCT dan kalsi. Kemudian bagaimana yang kena kanker payudara, dan ini sudah kita lakukan juga, yaitu kalau kena kanker payudara kita biasa menggunakan enklo, amne, NBP, NLCT. Itu. Lalu bagaimana yang kena kanker paru-paru, yaitu enklo, amne, NBP, NLCT dan huangti. Itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah benar-benar saya bersyukur itu tidak hanya 1-2 yang sembuh. Dan tentu saja minumnya tolong tidak hanya 1-2-3 bulan, karena pada saat kita sudah minum tolong cek semuanya stadium dan sebagainya. Karena pernah ada yang terjadi, dokter mengatakan sudah bersih berhenti. Saya sudah sampai ke jangan berhenti dulu selama sekian bulan. Tapi karena sudah dikatakan berhenti, dia berhenti dan kemudian muncul lagi. Karena apa? Bahwa sel-sel kanker itu dalam kondisi tertentu tidak bisa terdeteksi dengan lab, di uji labnya, sehingga itu muncul lagi. Itu juga pernah terjadi. Sehingga saya selalu menyampaikan bahwa kalau dokter sudah mengatakan kanker atau kanker itu sudah tidak ada, tetap harus diminum 3 bulan ke depan. Hanya dosisnya per hari kita kurangi. Yang mungkin tadinya 1 liter kita pakai hanya setengah liter. Kemudian terus sampai pada kita hanya minum untuk hanya enklonya saja tanpa daun jeruk. Itu yang sudah kita lakukan. Kemudian ada lagi, yaitu dengan kandungan antiinflamasi, yaitu adalah anti peradangan. Nah, ini beberapa teman juga pernah, yaitu batuk dan sebagainya. Itu kalau peradangan, batuk dan sebagainya itu akan cepat juga dengan daun jeruk. Kembali lagi dengan daun jeruk. Daun jeruk apa? Daun jeruk purut. Atau mungkin kalau kita masak, kita bikin opor segala macam itu kan pakai ada daun jeruknya. Itulah daun jeruknya. Jadi kalau kita hanya batuk, kita kemudian ada peradangan, silahkan minumnya tidak seperti pada saat kita kena kanker, yaitu 1 hari hanya 2 kali saja. Jadi merebusnya hanya 300 ml aja, yang diminum 2 kali sudah cukup. Itu untuk peradangan, dan tentu saja sebaiknya tetap amne akan masuk. Itu seperti itu untuk peradangan. Kemudian untuk yang lainnya itu nanti pasti juga yang berkaitan dengan radang ya tentu ya. Itu juga monggo, tidak hanya radang
radang tenggorokan, amandel kami juga sudah pernah, juga menggunakan daun jeruk, itu hanya Enclo dan Amne NBP. Itu yang kita sudah pernah beberapa kali, itu hanya minum 1-2 bulan amandelnya sudah bisa kempes. Itu pengalaman kami yang bisa saya share hari ini untuk Enclo. Mungkin hari ini kita akan lanjut ke NBP, tetapi seperti kemarin-kemarin, monggo yang ingin bertanya silahkan nanti nulis di chatnya, nanti insya Allah kedepannya akan kami jawab, atau dengan pengalaman testimoni dari Prakasita yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan untuk penjelasan Enclo dan pengalaman kami ini bisa manfaat dan bisa menjawab kemarin adalah bagaimana dengan kista. Itu sangat bisa, itu bisa dilakukan, insya Allah itu akan bisa sembuh. Baik, kita sekarang mau masuk ke NBP. Oke, nanti NBP akan dibahas dan dilakukan oleh teman kami dengan Ibu Vita Marliana. Saya hanya mau sekilas info saja untuk NBP. Baik, NBP itu ada karena apa toh? NBP itu ada karena dulu keprihatinan seorang Aji Kusumo, yaitu Pak Aji Kusumo, melihat anak-anak yang mengalami gangguan kognitif, yaitu banyak anak-anak yang idiot, kemudian ada autis, kemudian beberapa beliaunya Pak Aji itu komunikasi dengan psikolog dan sebagainya. Kenapa sih banyak yang IQ-nya rendah dan sebagainya, sehingga kita beranalogi bahwa orang-orang seperti itu berarti kalau kita menganukan dengan listrik itu ada konsletnya, sehingga harapannya Pak Aji dengan membuat seperti ini bisa membantu untuk itu. Jadi untuk mereka-mereka yang mengalami gangguan kognitif. Selain itu, dengan melihat banyak orang tua generasi sekarang ini kok lebih banyak yang mengalami penurunan fungsi otak, atau kita sebutnya kepikunan. Karena apa? Orang-orang zaman dulu itu umur 90 aja masih bisa mengingat banyak sekarang, tapi generasi sekarang sudah banyak yang mengalami kepikunan. Apalagi ini sekarang saya sendiri banyak teman-teman, dan bahkan kemarin ada tamu dari kesehatan dan sebagainya menyampaikan setelah kena COVID saya banyak blanknya. Nah itu makanya hari ini kita akan mencoba untuk mengupas NBP. Mudah-mudahan teman-teman mitra NASA semuanya hari ini tidak tidak jenuh mendengarkan kami, dan mudah-mudahan paparan hari ini manfaat untuk semuanya. Waktu saya berikan kepada Bu Vita. Monggo Bu Vita, silahkan. Terima kasih Bu Ayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat NASA semua, dimanapun Anda berada. Salam kenal ya. Maaf ini pertama kali saya presentasi nih. Jadi maaf aja nanti kalau saya banyak groginya ya. Oke, tadi sudah kita dapat cukup banyak penjelasan dari Bu Ayi, terutama mengenai produk kita yang kita bahas 2 minggu yang lalu, yaitu Enclo. Karena kemarin juga ada beberapa pertanyaan, dan hari ini kita khususkan untuk membahas Bu Ayi membahas tentang Enclo tadi, yang tadi udah dijelaskan bahwa Enclo itu bisa dipadu-padankan dengan beberapa produk kita untuk mengatasi khususnya yaitu kanker. Oke, sebelumnya Bapak Ibu atau sahabat NASA,
Eh, Gimana nih kabarnya hari ini? Moga-moga semuanya sehat-sehat ya. Eh, Kok maaf sebentar. Oke, hari ini saya dikasih mandat dengan Bu Ayi untuk memberikan paparan atau diskusi tentang produk kita, yaitu NBP. NBP mungkin sudah sahabat NASA kenal sejak lama ya, karena produk ini sebenarnya sudah umurnya kalau bisa dikatakan 10 tahun lebih ya Bu Ayi ya. Lebih mungkin sekitar 13 tahunan lah, bahkan 17 tahun. Nah, bahkan sebelum saya ada di Prakasita, produk ini udah menjadi produk unggulan nih buat Prakasita maupun NASA. Jadi hari ini kami ingin lebih memperkenalkan apa sih sebenarnya NBP. Nah, jadi mungkin teman-teman NASA yang baru bergabung jadi bisa lebih mengenal nih produk kita ini. Oke, sebelum saya banyak berbicara panjang lebar, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya namanya Vita Marliana. Saya ini bukan apoteker sebenarnya. Saya ini lulusan dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM, khususnya jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Jadi di Prakasita ini alhamdulillah saya diberikan mandat atau kepercayaan untuk sebagai pelaksana proses produksi obat tradisional khususnya. Jadi sebenarnya saya lebih bisa fokus nih tentang proses produksi. Jadi tapi hari ini bismillah saya ingin memaparkan lebih jauh tentang apa sih NBP. Oke, kalau begitu salam kenal dan salam sehat semuanya untuk sahabat NASA dimanapun berada. Semoga sampai nanti teman-teman masih bisa stay tune ya bersama saya di sini. Kita bisa lebih santai dan berdiskusi. Oke, pagi ini sebelumnya saya memberikan, sebelum benar-benar kita masuk ke apa sih NBP, saya ingin memberikan gambaran umum sedikit tentang apa sih sirkulasi darah yang ada di tubuh kita. Kita harus kenal nih. Jadi setiap hari kita beraktivitas tapi kita tidak mengenal apa sih sistem yang berjalan di dalam tubuh kita. Nah, salah satunya yaitu sirkulasi darah. Oke, apa sih sirkulasi darah, Mbak Vita? Oke, sirkulasi darah atau yang biasa disebut dengan sistem peredaran darah itu bisa dilihat di situ. Dalam sistem ini terdiri atas jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Yang ketiganya ini berfungsi untuk mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi tubuh ke seluruh jaringan tubuh kita yang diperlukan untuk berjalannya metabolisme tubuh kita. Nah, mungkin saya jelaskan satu persatu ya dari ketiga komponen ini. Jantung salah satunya, itu berfungsi sebagai pompa yang memberikan tekanan pada darah sehingga bisa menghasilkan gradien tekanan yang dibutuhkan untuk bisa mengalirkan darah sampai ke seluruh jaringan yang ada di tubuh kita. Sedangkan darah memiliki fungsi sebagai media pengangkut yang membawa kebutuhan jaringan tubuh seperti oksigen, karbon dioksida, nutrien, elektrolit, dan juga hormon-hormon. Sedangkan yang terakhir nih, pembuluh darah. Itu adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh ataupun sebaliknya. Nah, jadi lebih sederhananya jantung itu sebagai pompanya, sahabat. Terus sedangkan pembuluh darah itu dia adalah jalurnya atau jalannya bagi darah yang nantinya itu akan mengangkut segala macam nutrien untuk untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, jadi ketiga komponen ini sahabat NASA harus memiliki sinergi yang benar-benar bagus nih untuk bekerja. Karena kalau dari salah satu komponen aja memiliki masalah, sahabat, wah ini bisa mengganggu sistem sirkulasi darah di tubuh kita. Oleh karena itu, yuk kita kenali yuk
Apa sih faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan terganggunya sistem sirkulasi darah ini? Nah, oke, ini dia. Nah, ini dia nih sahabat nih. Ada beberapa resiko penyebab terhambatnya sirkulasi darah. Nah, yang pertama yaitu penggumpalan darah. Penggumpalan darah di pembuluh darah dapat membatasi aliran darah dari organ atau jaringan. Dalam beberapa kasus, gumpalan ini dapat sepenuhnya menghalangi aliran darah. Nah, ini bahaya nih. Jika gumpalan darah itu bergerak, bisa menimbulkan komplikasi yang parah. Nah, contohnya apa, sahabat? Nah, itulah kasusnya biasanya terjadinya stroke. Itu adanya penggumpalan darah yang ada menuju ke otak. Nah, berikutnya itu ada diabetes mellitus. Diabetes dapat menyebabkan kerusakan saraf. Karena biasanya kok yang memiliki penyakit ini pasti ada komplikasinya ya, sahabat. Nah, kadar glukosa yang tinggi dapat menyebabkan kondisi yang disebut neuropati diabetik. Seiring waktu, kadar glukosa darah yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah. Nah, menyebabkan penumpukan plak. Nah, karena itu kondisi ini biasanya mengganggu sirkulasi darah dalam tubuh. Makanya untuk yang menderita DM nih biasanya ini harus benar-benar bisa mengontrol asupan makanannya. Sedangkan yang ketiga yaitu merokok. Seperti yang tadi Bu Ayu sudah banyak jelaskan ya panjang lebar di atas tadi, gimana sih merokok itu efeknya buat tubuh kita. Nah, biasanya terjadi penumpukan plak yang terjadi akibat kebiasaan kita merokok. Biasanya jadi pembuluh darah tuh menyempit sehingga jantung tidak bisa menerima oksigen dengan cukup. Sebenarnya kalau mau dijelaskan efeknya bisa lebih panjang lebar ya, apa sih akibat dari merokok. Nah, yang terakhir ini hiperlipidemia, ditandai dengan tingginya kadar kolesterol atau trigliserida dalam darah. Biasanya nih sahabat sering kan ngecek kita kadar kolesterol berapa sih, kadar trigliserid. Nah, ini jika kadar kolesterol dalam darah jumlahnya berlebihan, ini akan mengganggu kerja jantung. Selain itu, kolesterol dalam pembuluh darah dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah karena terjadi penumpukan lemak dalam darah. Nah, ini penumpukan lemak dalam darah nih akhirnya bisa mempersempit serta membuat keras arteri kita sehingga akan membatasi aliran darah. Jadi tidak bisa maksimal. Jadi ini teman sahabat-sahabat tadi apa yang saya jelaskan, kalau misalkan salah satu dari ketiga komponen tadi tidak bekerja secara maksimal, pasti akan mempengaruhi sirkulasi darah kita. Oke, mari lanjut. Ini apa sih pentingnya sirkulasi darah ke otak? Nah, tadi Bu Ayi banyak juga ya sebelumnya menjelaskan asal mula kenapa sih ada produk NBP ini. Nah, ini tadi juga berhubungan dengan keprihatinan dengan banyaknya kasus-kasus autisme pada anak atau kepikunan pada generasi tua saat ini. Nah, ini makanya ini saya menjurus ke sini nih, apa sih pentingnya sirkulasi darah ke otak? Semakin sering dipakai otak, semakin banyak kebutuhan energi bagi otak. Yang dimaksud energi di sini yaitu zat gula atau glukosa dan oksigen. Di dalam otak terdapat neurotransmitter nih, yaitu penghubung antar sel otak. Nah, yang membutuhkan asupan nutrisi dan oksigen yang cukup agar otak dapat bekerja lebih optimal lagi. Nah, makanan pokok kedua otak ini tadi yaitu oksigen sama nutrisi dari makanan ya, sahabat. Nah, nutrisi otak ini terdapat dari karbohidrat, ada dari protein, dari lemak juga sebagai bahan pembentuk sel otak yang sehat sekaligus juga sebagai sumber energinya. Nah, aliran darah ke otak tidak hanya akan mencegah terjadinya berbagai penyakit otak yang berbahaya, tetapi juga memberi banyak manfaat langsung lainnya seperti ini nih, bila kayak kan kita sering blank tadi ya katanya Bu Ayi ya, ada blank, kesulitan berpikir, kurang fokus, mudah lupa, mudah pusing, ataupun mata berkunang-kunang. Ini biasanya nggak hanya dialami oleh generasi tua nih, kadang malah kita yang muda-muda pun udah
udah mengalami hal seperti itu, mudah lupa nih, lagi masih muda kok apa-apa udah lupa ya. Ya kayak gitu. Mungkin itu juga banyak disebabkan oleh kurang 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 optimalnya sirkulasi darah kita ke otak. Tadi sahabat sudah tahu ya apa saja penyebabnya. Salah satunya itu tadi. Ya, terus ini di sini yang paling fatal yaitu dapat menyebabkan stroke dan koma. Oke, berikutnya sahabat, ini tadi kan kita udah tahu nih resikonya, bahayanya segala macam. Nah, nih kita harus kenali juga nih gimana sih caranya memperlancar aliran darah ke otak. Nah, di sini ada nih olahraga ringan. Kita jangan sampai nih kita jadi selama pandemi ini kita terkenal ya jadi kaum rebahan ya di rumah ya, karena harus menjalani aktivitas kebanyakan kita di dalam rumah karena kemarin kita ada PPKM lah, terus kerja juga kita lewat di rumah juga, jadi nggak bisa masuk kantor, jadi kita harus kerja di rumah. Kita jadinya kurang gerak nih, makanya bisa diatasi dengan olahraga ringan. Olahraga ini cara terbaik untuk memperlancar sirkulasi darah, karena dengan olahraga ini jantungnya dapat kita melatih jantung, sahabat. Jadi jantung itu kan pusat aliran darah tubuh, penting untuk memiliki jantung yang sehat jika ingin peredaran darah ke seluruh tubuh berjalan optimal. Nah, olahraga ini membantu otak mendapatkan lebih banyak oksigen. Ini berarti otak mendapat lebih banyak darah karena peningkatan aliran darah dalam tubuh. Nah, misalkan malas nih olahraga nih, udah panas ya sekarang ya. Olahraga tuh nggak harus yang berat kok teman-teman. Nah, misalkan nggak harus yang fitness selama 3 jam full, atau harus sepak bola selama berapa sih kalau sepak bola? Lumayan lama ya, hampir 2 jam. Bisa kok kita misalkan jalan kaki ke sekitar rumah, mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam, itu udah termasuk olahraga ringan. Apalagi buat ibu-ibu rumah tangga nih, kita ngepel, kita nyapu, kita bersih-bersih, itu juga saya rasa udah termasuk olahraga ringan loh. Jadi mungkin yang harus lebih dikhawatirkan nih anak-anak muda nih, mereka jadinya seperti kalau udah pegang HP itu udah jadi kaum rebahan banget ini. Yang namanya mau gerak tuh malas banget, mau ngambil apa aja udah rasanya malas nih. Namanya mager ya. Oke, jadi ini harus terus diingatkan ya ini. Misalkan anak-anak kita selanjutnya nih yang jadi favorit saya nih, makan coklat hitam. Nah, enak ini. Jadi ini sebenarnya kalau untuk memperlancar aliran darah ke otak nih nggak susah-susah banget nih. Nah, ini makan coklat, siapa sih yang nggak coklat? Walaupun sebenarnya kalau di pasaran lebih banyak coklat itu coklat yang manis ya teman-teman. Tapi sebaiknya kita makan itu coklat hitam, sahabat. Karena kalau di coklat hitam ini kandungan gulanya itu hanya sedikit, dan kalau bisa itu tanpa tambahan susu. Nah, di coklat hitam ini mengandung flavonoid yang terbukti berkhasiat melancarkan aliran darah ke otak selama 2 hingga 3 jam setelah kita memakannya. Jadi kayak booster nih sahabat nih. Jadi kalau yang nggak terlalu suka, coba deh coklat hitam. Insya Allah nanti bisa meningkatkan konsentrasi kita dan juga performa kita. Oke, yang ini berikutnya makan makanan yang mengandung omega 3. Omega 3 adalah jenis asam lemak terbaik bagi otak, dan kita bisa memperolehnya dari ikan salmon, sarden, makarel. Nah, kita tuh sangat butuh nih jenis asam lemak seperti ini, tidak hanya karena bisa melancarkan aliran darah ke otak, tapi juga meningkatkan daya ingat dan mood kita, serta mengurangi resiko demensia atau Alzheimer. Nah, ini banyak ya sekarang ya, nggak harus usia tua pun ini udah banyak, dari mungkin 40 pun banyak kasusnya sekarang itu udah bisa kepikunan, seperti yang tadi Bu Ayi jelaskan. Nah, ini selanjutnya mencukupi kebutuhan cairan. Jadi seperti anjuran dari pemerintah
dari Dinkes kalau berapa sih takaran kita minum sehari 8 gelas, ya udah gitu minum aja. Kalau misalkan nggak terlalu suka, anak-anak sekarang kan jarang ya suka ya air putih, biasanya tuh minuman-minuman kaleng atau nggak minuman kotak gitu. Jadi mereka lebih sering minum dengan kadar gula yang tinggi, jadi sebenarnya itu kurang baik ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa anak-anak kita diingatkan harus bisa minum air putih setidaknya 8 gelas sehari. Jika memang kalau air putih biasa mungkin agak susah ya, jadi kalau bisa dingin pun juga nggak apa-apa. Nah, darah memiliki kandungan air yang tinggi tuh sahabat, sehingga menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik adalah cara yang paling utama agar aliran darah tetap lancar. Karena kalau kita kurang minum kadang biasanya ngeblank, biasanya gitu, ngerasa gitu nggak sih? Iya kan, biasanya kalau kita rapat atau apa atau di sekolah gitu kurang minum, udah ya kelihatan kayak agak-agak ngeblank gimana gitu. Nggak iklan loh. Di iklan ada ya kayak gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini berhenti merokok. Ya, mungkin saya nggak bakalan jelasin panjang lebar soal merokok karena tadi udah saya jelaskan ya. Oke, kita langsung nih ke NBP. Yuk kita kenalin ya NBP, apa sih komposisinya. Nah, bisa dilihat tuh di situ. Di situ ada herba. Nih herba yang herba pegagan ini kalau bisa disebut nih dia herba hebat tahu. Herba hebat kenapa? Manfaatnya banyak banget pegagan itu. Nah, selanjutnya ini juga ada daun jati. Yang kemarin ini komposisi utama di produk kita yaitu Enclo. Nah, ini juga sebagai boosternya di NDP. Nah, selanjutnya nih ada yang baru nih, namanya toge. Ntar saya jelasin satu persatu ya sahabat ya. Oke. Nah, ini dia Centella asiatica atau yang kita sebut biasanya pegagan. Nah, sebenarnya pegagan ini sudah banyak banget dikenal sama masyarakat, khususnya tuh biasanya masyarakat Jawa nih. Masyarakat Jawa khususnya lagi di daerah Jawa Barat, mereka kan biasanya suka banget ya yang namanya lalap melalap main lalapan-lapan gitu. Nah, biasanya tuh mereka sering tuh ada yang melalap daun begagan kayak gitu. Itu segar cuma direbus saja atau langsung, biasanya dimakan langsung atau enggak cuma direbus aja, itu bisa, itu enak kok rasanya kayak gitu. Mungkin kita yang kalau saya di Jogja ini jarang ya ada kayak gitu. Kalau di Jawa Barat itu banyak kayak gitu. Nah, mungkin mereka melalap seperti itu pun juga kurang tahu sebenarnya apa sih khasiatnya pegagan nih. Padahal tuh herba ini herba yang saya namakan herba yang hebat loh sahabat. Nah, apa aja sih ininya? Nah, bisa dilihat itu di situ komponen gizinya dari pegagan. Itu ada protein yang keutamanya bisa untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Terus ada karbohidratnya juga, ada lemaknya untuk sebagai cadangan energi. Di situ ada vitamin A juga untuk menjaga kesehatan mata. Tidak lupa ada juga vitamin B untuk memaksimalkan fungsi sistem saraf dan kardiovaskuler. Ini yang terakhir ada vitamin C untuk menjaga ketahanan tubuh kita. Nah, sini nih apa aja sih senyawa-senyawa yang terdapat di pegagan. Nah, di situ ada alkaloid tuh, sahabat. Alkaloid ini bisa sebagai antibakteri. Nah, untuk yang karotenoid ini bisa digunakan sebagai antioksidan, sedangkan flavonoidnya sebagai antioksidan juga. Nah, yang terakhir nih, sahabat, ada triterpen. Ini sebagai anti-inflammatory. Apa sih? Nah, itu sebagai anti radang namanya. Nah, ini rekapannya. Di sini ada apa aja sih manfaatnya dari triterpen khususnya dalam herba pegagan. Nah, di sini kita sebagai aktivitas kanker. Makanya tadi Bu Ai juga menyebutkan kalau NBP itu bisa banget dipadu-padankan dengan Enclo tadi untuk mengatasi aktivitas kanker bagi penderita. Jadi ini juga boosternya nih. Jadi kalau mau memerangi kanker, selain memakai Enclo tadi juga memakai NBP. Selanjutnya ini sebagai aktivitas antiinflamasi. Jadi antiinflamasi itu anti peradangan ya sahabat.
Ini sebagai anti peradangan. Selanjutnya ini sebagai antidepresan. Nah, antidepresan itu gimana sahabat? Jadi biasanya kita sering mengalami yang namanya kecemasan nih, kecemasan atau stres dalam menghadapi sesuatu nih. Nah ini NPP ini bisa banget nih sahabat nih dipakai untuk sebagai antidepresan, karena dia tadi apa, memperlancar sirkulasi darah kita ke otak. Nah, makanya dengan mengkonsumsi NPP yang kandungan utamanya yaitu daun pegagan, makanya ya biasanya pegagan ini telah dibuktikan dalam penelitian bahwa ekstrak pegagan ini bisa digunakan sebagai antidepresan. Selanjutnya ini membantu fungsi kognitif. Apa sih fungsi kognitif sahabat? Itu yaitu fungsi kompleks pada otak manusia yang melibatkan aspek memori baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Itu yang berupa perhatian, perencanaan, nalar, dan strategi dalam berpikir dari seseorang. Nah, bayangkan sahabat, kalau fungsi kognitif kita terganggu, nah gimana itu? Aktivitas kita pastinya akan terganggu pula ya. Jadi ini nih, makanya yang paling penting dari pegagan itu apa? Sebagai pendukung anti kognitif kita. Lanjut, ini ada aktivitas neuroprotektif. Apa sih neuroprotektif? Yaitu yang biasanya digunakan untuk memperbaiki aliran darah kita ke otak. Nah itu tadi ya sahabat, udah saya jelaskan apa sih sebenarnya pegagan dan fungsi-fungsinya. Nah, oke, lanjut kita ke herba berikutnya yaitu Tectona grandis folium, yaitu daun jati yang kemarin sebagai komposisi utama dari produk kita yaitu Enclo. Jadi kenapa sih kita nggak cuma dikasih pegagan aja di NBP, kan udah cukup nih, tadi kan katanya herba hebat ya. Oh enggak, kita tuh nggak hanya dari satu produk kita tuh hanya satu macam simplisia saja. Jadi kita harus ada booster yang kata Bu Ayi tadi. Kok kita memerangi suatu penyakit itu harus ada pengawalnya. Jadi kayak maksudnya pengawalnya itu kalau kita memerangi sesuatu, nah mungkin yang lainnya itu kan berefek tadi ya kata Bu Ayi ya. Nah itu kita harus melindungi yang lainnya ini. Nah makanya itu harus dibutuhkan herba-herba pendamping lainnya. Nah salah satunya itu ini daun jati. Kenapa daun jati ditekanin di sini? Nah mungkin kemarin sudah banyak dijelaskan sama Mbak Esi ya tentang apa sih manfaatnya daun jati. Jadi mungkin saya tidak terlalu panjang lebar nih tentang daun jati. Nah yang pasti nih daun jati nih antioksidannya tuh tinggi. Jadi tadi sudah dijelaskan juga tentang radikal bebas segala macam. Nah ini nih daun jati, dia selain jadinya pendampingnya tadi pegagan, yaitu melindungi organ-organ yang lainnya agar tidak terserang dari namanya apa, radikal bebas. Nah dilihat itu ya di slide-nya, ada alkaloid sebagai anti diare, anti diabetes, antimikrobia. Terus nyawa saponin sebagai antibakteria, antifungsi, dan menurunkan kolesterol. Nah, di sini daun jati juga memiliki kadar tanin yang cukup tinggi, itu sebagai anti diare, antibakteria, dan antioksidan. Sedangkan flavonoid sebagai antioksidan. Nah, ini juga ada kandungan steroidnya sebagai antiinflamasinya. Di situ juga ada protein dan juga karbohidratnya untuk sumber energi dan zat pembangun pembentukan sel-sel jaringan tubuh. Oke, ini kemarin juga udah dijelaskan sama Mbak Esi tentang aktivitas antioksidan yang di daun jati itu cukup tinggi, sahabat. Nah, oke, lanjut kita ada Phaseolus raditus atau toge. Kok bisa sih ini ditambahin sama toge? Mungkin sering ya, mungkin anak-anak atau kita dulu kalau dimasakin sama ibu tuh, Bu kok dimasakinnya toge lagi tuh Bu, toge lagi tuh Bu. Mungkin kan karena ya ayam atau apa gitu loh. Jangan salah ya, toge itu khasiatnya banyak banget sahabat. Nah jadi toge itu kan dia khususnya kalau kita ini dari kacang hijau ya togenya, karena toge itu biasanya ada dari dua macam, kacang hijau sama kacang kedelai. Nah kita ini memakai toge yang berasal dari kacang hijau. Pasti sahabat udah tahu lah kacang hijau tuh manfaatnya
berbagai macam ya, udah bagus banget yang proteinnya lah, yang vitaminnya lah. Nah ini terlebih lagi kalau sudah menjadi kecambah sahabat. Kecambah itu biasanya lebih memaksimalkan fungsinya dari yang masih berbentuk biji tadi, karena dia pastinya sudah mengalami pemecahan senyawa-senyawanya, jadi lebih mudah untuk diserap sama tubuh. Nah ini dia nilai kandungan gizi dari tauge per 100 gram. Di situ ada proteinnya yang bisa bermanfaat untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Sedangkan karbohidrat bisa sebagai sumber energi bagi tubuh. Nah untuk vitamin A-nya itu menjaga kesehatan mata. Di situ juga ada tinggi ini loh kandungan vitamin C-nya 13%, bisa menjaga daya tahan tubuh, serta kalsium untuk menjaga kesehatan tulang dan tinggi. Nah ini dia kenapa sih kita nambahin tauge di NBP ini tadi, sebagai pendamping dari pegagan tadi. Jadi nggak cuma kita tuh ngelancarin darah hanya pakai pegagan aja, kita juga harus ditambah nih buat daya tahan tubuhnya apa nih. Nah kayak gitu, makanya kita tambahin tauge di produk ini sahabat. Nah di sini nih ada senyawa-senyawa yang terkandung di tauge. Ada alkaloidnya sebagai anti diare, anti diabetes, dan antimikrobia. Untuk flavonoidnya ini sebagai antioksidan. Nah ini yang keren nih, ada pitosterol. Nah di dalam tauge ini ada pitosterol sahabat, tuh sehat banget buat menurunkan kolesterol dalam darah kita khususnya. Nah, oke, jadi dari penjelasan saya tadi dari ketiga komposisi yang ada di NBP ini, saya rasa sahabat udah cukup wow ya. Di situ ada banyak banget manfaatnya, dari hanya tiap satu pegagan aja udah manfaatnya itu wow banget, apalagi ada 3 nih. Jadi saya rasa jangan ragu-ragu lagi deh, yuk konsumsi NBP nih. Nah, nanti pulang ini ya pesen ya biasa. Oke lanjut, ini saya akan menjelaskan gimana sih proses produksi NBP di tempat kami. Nah mungkin ini sedikit keahlian saya nih, karena saya juga sebenarnya lebih fokusnya ke proses produksinya. Nah di tempat kami nih, selain tadi fokus pada komposisinya NBP tadi kan udah wow ya, jadi jangan sampai dong kalau udah komposisinya wow tapi proses produksinya ya seadanya lah, sakarepe kok orang Jawa bilang. Sakarepe maksudnya itu ya udahlah gitu aja lah, dibikinnya gitu aja lah, yang penting jadi gitu. Enggak, kalau kita proses produksi itu semampu kita itu harus mengikuti aturan dari Badan POM sahabat. Nah apa sih aturannya kalau di obat tradisional? Nah aturannya itu namanya CPOTB, itu kepanjangannya yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik dan benar. Nah jadi di tempat kita di Prakasita itu harus itu sahabat, dari semua lini produksi itu harus menerapkan CPOTB. Jadi nggak cuma satu lini, maksudnya satu proses aja yang ini aja, nanti yang lainnya udahlah nyantai aja, yang biasa aja gitu. Enggak. Jadi dari awal, nah mulai dari penerimaan bahan baku ini pun sudah ada pengecekannya sahabat. Bahan baku tuh nggak sembarangan kita terima, jadi itu harus dicek. Nah kemarin ada sahabat saya tuh namanya Mbak Esi. Nah Mbak Esi itu kan apoteker ya. Nah dia itu di sana itu bertugas untuk pemastian mutunya sahabat. Jadi ini tugasnya Mbak Esi nih, kalau nerima bahan baku tuh harus dicek udah bener tidak, bener nggak ini pegagannya, sesuai nggak speknya, maksud saya spesifikasinya ya. Jadi nggak asal kita terima pegagan yang asal-asalan aja, enggak, itu udah ada pengecekannya. Jadi saya nggak mungkin produksi itu lanjut kalau nggak ada ACC-nya dari pengawasan mutu atau pemastian mutu. Nah setelah bahan bakunya udah oke nih sahabat, baru kita lanjut ke persiapan bahannya. Persiapan bahan yang baik tuh gimana sortasinya, jadi nggak semua udah langsung masukin aja gitu, enggak. Jadi kita pilih nih, kalau ada herbanya yang kurang bagus ya kita singkirin, terus kita pilih yang bagus-bagus, kita cuci dengan bersih, baru nanti kita proses selanjutnya, ada perajangannya, ada pengeringannya itu. Bahkan kemasan pun itu juga harus kita persiapkan dengan baik sahabat. Jadi kayak misalkan di NBP ini kan ada botolnya ya, itu harus
harus sudah disteril dulu. Jadi nggak yang datang dari pabrik itu kita pakai, enggak sahabat. Ini di sini benar-benar harus kita perhatikan botol itu siap pakai dalam keadaan steril, bersih gitu. Nah terus juga ini lanjut kita ke proses pengolahan. Nih ada penimbangan. Penimbangan itu harus dilakukan secara teliti. Teliti maksudnya gimana sahabat? Kok di sana tuh nggak boleh sahabat nimbang sendiri. Nimbang tuh harus ada partnernya. Jadi dia tuh merhatikan sebagai pemeriksanya. Oh bener nih tadi ditimbang segini nih. Jadi biar formulanya apa? Tepat formulanya. Jadi tidak ada asal-asalan. Jadi nggak boleh. Biar khasiatnya tetap sesuai. Nah ini proses selanjutnya yaitu ekstraksi. Ekstraksi apa sih maksudnya sahabat? Nah ekstraksi itu adalah pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan pelarut. Nah dari ekstraksi ini kita dapat sarinya nih. Kita dapat sarinya pegagan, sarinya dari daun jati maupun sarinya dari toge tadi. Nah inilah yang kita pakai nantinya. Nah selanjutnya setelah kita dapat sari nih, baru kita kristalisasikan. Kita buat jadi serbuk dari sari tadi kita buat serbuk karena nantinya harus menjadi kapsul. Makanya setelah menjadi serbuk ini nanti dicek nih sama Mbak Esi dari bagian pengawasan mutu dan pemastian mutu. Gimana sih derajat kehalusannya, homogen enggak, terus sesuai enggak warnanya, baunya, rasanya itu udah cocok apa enggak. Terus nih kadar airnya juga dicek, gimana tingkat kekeringannya. Karena kalau nggak dicek sahabat ini bisa benar-benar mempengaruhi mutu dari produk ya. Jadi kita benar-benar concern nih harus kita tuh tujuan utamanya itu mutu buat teman-teman semuanya. Itu obat tradisional tuh harus benar-benar diproses dengan sesuai standarnya. Nah ini selanjutnya setelah tadi kita dapat serbuknya, baru deh kita isikan itu tadi serbuknya ke dalam kapsul. Jangan salah lagi sahabat, ini dicek lagi loh sama Mbak Isi. Nah di sini ini nanti dicek lagi nih ada organoleptisnya kapsul tuh, keseragaman bobot. Jadi nggak yang asal aja itu, yang satunya kapsulnya isinya berapa gram, yang satunya beda lagi, enggak. Jadi itu harus seragam karena itu mempengaruhi nantinya kualitas dan khasiatnya dari NBP. Serta ini juga dicek kebersihan kapsulnya. Nah lanjut, setelah kapsulnya udah jadi, baru deh kita kemas di kemasan botol yang udah kita pastikan tadi steril. Terus baru, nah ini nih kita bikin cantik nih. Gimana sih NBP biar cantik, gak hanya cuma di botol aja. Nah baru nanti kita kasih label, terus kita masukin ke dalam dus. Ya ini jadi itu pun gak salah nanti juga dicek lagi sama Mbak Esi. Nah labelnya bener nggak, terus dosnya juga bener nggak, terus codingannya juga bener nggak. Nah itu baru deh kalau sudah benar nanti di ACC nih produk jadi sudah lulus. Setelah produk jadi sudah lulus, baru kita simpan di gudang. Gudang pun jangan salah harus ada pemantauannya, suhu, kelembapan selama penyimpanan, karena kalau gudangnya itu tidak terawat, pastinya akan mempengaruhi mutu dari produk kita juga. Nah setelah ini semuanya baru nanti kita distribusikan ke sahabat semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Nah ini sahabat NBP itu sudah terdaftar ya di Badan POM. Jadi ini ada nomor POM TR-nya 0633655141. Bisa tuh sahabat cek semuanya kalau penasaran sebenarnya NBP tuh resmi nggak sih, sebenarnya yakin nggak sih. Jadi kalau misalkan ragu-ragu monggo dicek, bisa dicek di badanpom.co.id. nanti ada cek produk itu ya, nanti pasti di situ keluar tuh ada NBP. Selanjutnya ini khasiat dan kegunaan NBP sesuai dari etiket yang disetujui dari Badan POM. Nah itu ada membantu sirkulasi darah. Gimana sahabat? Ini penjelasan saya udah cukup panjang lebar ya tentang NBP. Ayo jangan ragu lagi nih. Gimana sih? Tadi udah banyak, ada 3 komponen herba hebat nih di dalam NBP. Jadi yuk nanti yang pengen tanya-tanya lagi, masih kepo, masih kurang nih, pengen infonya masih kurang nih Mbak Vita, pengen tahu yang ini itu tentang NBP, monggo silahkan, kita nggak menutup ya. Nanti bisa ditulis di komen apa aja pertanyaannya.
boleh banyak, mau langsung satu orang tanya 5 pertanyaan pun is okay, nggak masalah. Insya Allah besok pada pertemuan hari Rabu ya Bu ya, tanggal 29 nanti kita ketemu lagi loh sama Prakasita dan NASA. Kita membahas produk kita yang lainnya. Jadi insya Allah nanti bakal dijawab pada hari Rabu. Jadi yang hari ini mengajukan komen pertanyaan-pertanyaan, jangan lupa besok kita ketemu lagi hari Rabu ya. Oke. Saya kasih bocorannya aja ya. Besok hari Rabu tuh kita mau bahas NLCT. Nah itu dia, itu juga produk kapsul kita nih. Ini produk yang nggak kalah wownya juga. Jadi jangan lupa sahabat hadir ya. Nah ini dia, ada aturan pakainya. Nah ini 4 kali sehari 1 kapsul, pagi dan siang sebelum makan, atau juga di malam hari sebelum tidur. Ini bisa dikonsumsi dari anak-anak, remaja hingga orang tua, aman, insya Allah aman buat kita semuanya. Jadi bahkan kakak saya yang hamil pun minum loh NBP nih sahabat, dan akhirnya itu ponakan saya itu ampun deh ceriwis, pintar sekali. Ini gara-gara ibunya ini demen banget minum NBP saat hamil nih. Jadi jangan ragu, buat sahabat yang sekarang dalam posisi hamil, itu boleh kok boleh aja pakai NBP, jadi jangan takut nih. Jadi sesuai aja aturan pakainya ya. Di situ ada 4 kali sehari untuk 1 kapsul, pagi dan siang sebelum makan serta malam hari sebelum tidur. Tapi ingat ya sahabat, kalau kita mengkonsumsi herba itu sebaiknya jangan setelah makan. Kalaupun setelah makan itu harus kita kasih jeda, misalkan setengah jam atau 1 jam setelahnya. Karena kenapa? Itu nantinya tidak memaksimalkan fungsinya dari herba tersebut. Jadi yang paling bagus itu sebelum tidur itu bagus banget. Jadi nanti bisa maksimal tuh ini kerjanya herbanya ini. Jadi mungkin sekian aja ya sahabat nih. Maaf banget nih kalau saya banyak salah-salah kata, ada grogi-groginya, ya maklum lah ini. Besok saya tak belajar lagi ya. Mungkin insya Allah kita nanti ketemu lagi di lain waktu. Sahabat pengen lebih kenal lagi dengan saya, dengan Prakasita atau dengan NASA, terutama tentang produk-produk dari kami ya, dari Prakasita. Insya Allah nanti bisa ketemu lagi. Terutama kita besok jangan lupa hari Rabu dipantengin lagi FB-nya. Kita gabung dengan Prakasita dan NASA untuk membahas tentang NLCT. Ya, terima kasih ya sahabat ya udah menyimak sampai saat ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu.